Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ayulestra, NIM 19033018 dari kelas pendidikan Fisika B 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Untuk kompetensi intinya, silakan teman-teman lihat pada gambar di samping ini. Dan untuk kompetensi dasarnya, mengenai KD 3.8, yaitu menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Sedangkan KD 4.8-nya yaitu menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari berbagai sumber informasi. Untuk IPK dan TP-nya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian gaya gravitasi. Coba teman-teman lihat gambar di samping ini mengenai sebuah apel jatuh dari pohonnya. Apa yang menyebabkan apel jatuh dari pohonnya? Karena ada gaya gravitasi, kan? Apa itu gaya gravitasi? Gravitasi adalah gejala yang muncul pada interaksi antara dua benda bermassa, yaitu berupa gaya tarik-menarik. Jadi, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi dua buah benda yang selalu berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Untuk materi yang kedua mengenai besaran-besaran pada hukum Newton tentang gravitasi. Menurut Newton, jatuhnya apel ke permukaan tanah disebabkan oleh gaya tarik bumi. Menurut Newton, setiap dua benda bermassa di alam ini akan tarik-menarik yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa setiap benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Pernyataan ini dikenal dengan hukum gravitasi Newton. Seperti gambar di samping ini, yaitu gambar gaya tarik gravitasi di antara dua benda yang bermassa M1 dan M2. Konstanta gravitasi universal dapat kita tulis yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat dikali R. F itu adalah gaya gravitasi dalam Newton, M1 adalah massa benda pertama dalam kilogram, M2 adalah massa benda kedua dalam kilogram, R adalah jarak antara pusat massa kedua benda dalam N, dan G adalah konstanta gravitasi umum yaitu 6,673 dikali 10 pangkat min 11 dikali N dikali M kuadrat per kilogram kuadrat. Pada persamaan tadi, nilai G tidak dapat ditentukan pada saat itu. Baru seabad kemudian, nilai G dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan neraca torsi atau neraca puntir yang ditemukan oleh Ralph John Michell dan pertama kali dipakai oleh Sir Henry Cavendish pada tahun 1798 yang kemudian dikenal dengan neraca Cavendish. Untuk gambarnya seperti gambar di samping ini. Neraca Cavendish ini terdiri atas batang ringan berbentuk huruf T yang diikat dengan benang halus. Dua buah bola kecil yang masing-masing bermassa M diletakkan pada ujung-ujung batang yang mendatar dan sebuah cermin M diletakkan pada batang yang tegak, memantulkan seberkas cahaya pada skala. Nilai G ini didapatkan G sama dengan 6,673 dikali 10 pangkat min 11 dikali N dikali M kuadrat per kilogram kuadrat. Untuk materi selanjutnya mengenai hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dan jaraknya. Hubungan gaya gravitasi F dan jarak antara benda R adalah berbanding terbalik sebagaimana ditunjukkan dengan persamaan hukum Newton gravitasi yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Untuk gaya gravitasi F sebanding dengan massa benda yang M1 dan M2. Semakin besar nilai massa, semakin besar gaya gravitasi yang diakibatnya. Jika gaya gravitasi F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda atau R kuadrat, maka semakin jauh kedua benda, semakin kecil gaya gravitasi yang diakibatkannya. Untuk materi selanjutnya mengenai resultan gaya gravitasi. Gaya yang bekerja pada M1 haruslah resultan dari kedua gaya ini secara vektor. Rumusnya F sama dengan F12 ditambah F13.
Besar resultan gravitasi dapat dihitung dengan rumus Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Resultan gaya gravitasi jika searah dan mendatar, rumusnya R sama dengan F1 ditambah F2. Resultan gaya gravitasi jika berlawanan arah dan mendatar, rumusnya R sama dengan F1 dikurang F2. Resultan gaya gravitasi jika saling tegak lurus, rumusnya R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Resultan gaya gravitasi jika membentuk sudut alfa, rumusnya R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Dan persamaan kuat medan gravitasi, rumusnya G sama dengan F per M sama dengan Gm dikali per R kuadrat. Resultan gaya gravitasi jika searah dan mendatar, rumusnya R sama dengan G1 ditambah G2. Jika resultan gaya gravitasi berlawanan arah dan mendatar, gimana? Rumusnya R sama dengan G1 dikurang G2. Atau resultan gaya gravitasi jika saling tegak lurus, rumusnya R sama dengan akar G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat, atau bisa juga ditulis R sama dengan akar G1 kuadrat ditambah G2 dikali G1 dikali G2 dikali cos alfa. Materi yang selanjutnya yaitu fenomena hari kiamat. Seperti teman-teman lihat, jika dianalisa secara ilmiah, kiamat akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghilangkan gravitasi. Banyak ilmuwan muslim mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pengamatan langit dan bumi, terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Albert Einstein pada tahun 1555 Masehi dengan teori 3 dimensi, gaya gravitasi dalam bentuk kelengkungan ruang waktu, Stephen William Hawking pada tahun 2011 Masehi, alam semesta ini berawal dan berakhir melalui konsepsi gravitasi, yaitu keteraturan alam semesta ini akan berakhir ditandai dengan hilangnya gravitasi. Artinya ketika tidak ada lagi gravitasi, manusia dan gunung bertebangan, bumi mengeluarkan isi yang dikandungnya, serta bintang-bintang pun berjatuhan karena tidak ada lagi gravitasi. Gambaran ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk hikmah mekanika gravitasi bisa teman-teman lihat pada gambar di samping ini. Dan gambar ini merupakan mukjizat Al-Quran. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kiamat, maka alam semesta hancur dan keteraturan alam tidak ada lagi. Dan rasional kehancuran ini sesuai dengan ilmu pengetahuan fisika di abad 21, yang mana bintang-bintang berjatuhan, bumi bergoncang dan menjadi kosong, manusia dan gunung bertebangan, benda langit berhenti mengorbit, air laut meluap atau lepas, gravitasi tidak ada lagi, rumus fisika tak berlaku lagi, matahari terbit di barat. Untuk daftar pustakanya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.